Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan dari Qabil dan Iklimah, putra dari putri Nabi Adam alaihissalam. Kepada keturunannya inilah Idris ditugaskan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kebenaran. Nabi Idris adalah orang pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika berumur 82 tahun. Tak ada informasi tentang lokasi pasti mengenai kehidupan Idris yang ditugaskan untuk membenahi akhlak anak cucu Qabil dan Iklimah ini. Ada yang menyebut daerah Munaf, Mesir, namun ada pula yang menyebut Babilonia. Yang pasti Idris yang sejak kecil belajar ilmu dari Nabi Syed, putra Nabi Adam. Kepadanya lah telah diturunkan wahyu kenabian. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang sangat tinggi. Quran Maryam ayat 56 sampai dengan 57. Menurut riwayat dalam hadis Bukhari adalah kakeknya bapa Nuh alaihi wassalam. Berarti Nabi Idris merupakan generasi ke-6 dari Adam. Mengingat Nuh sendiri sebagai keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Mengenai kelebihan Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam memiliki beberapa kelebihan alias mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Idrislah Allah Subhanahu wa taala memberikan 30 syahifah alias suhuf, lembaran-lembaran ajaran Allah berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Idris diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari merancak, merawat kuda, ilmu perbintangan falak, sampai ilmu berhitung alias matematika. Nabi Idris sendiri berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Adam dan Nabi Syed. Bahkan yang langsung kepada dirinya, Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam, ia adalah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaian. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat. Idris yang haus akan ilmu pengetahuan sehari-hari memang disibukkan oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap selalu ingat kepada Allah dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan dengan kekuatan dan kehebatan yang mumpuni. Idris menjadi gagah berani, tak takut mati, tak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil Iklimah yang saat ini penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami jika mendapat gelar kehormatan Asadul Usud alias singa di atas segala singa dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaumnya, Idris diperintahkan memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti yang rendah, zalim terhadap sesama, suka melakukan permusuhan, serta suka berbuat kerusakan kepada keturunan Qabil. Idris menandaskan iman kepada Allah bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu, wahai kaumku, kata Idris, peganglah tali agama Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal saleh dan kebaikan. Zuhudlah di dunia dan berlaku adil, mengerjakan solat sesuai dengan ajaran Allah, berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh agama, serta keluarkanlah zakat dan sedekah membantu kaum papa dan kaum yang tertimpa kemalangan. Selain itu, Idris juga selalu menyatakan beberapa pesan kebijakan. Pertama, solat maid lebih sebagai penghormatan, karena pemberian syafaat hanya Allah sesuai ukuran amal dan kebijakan. Kedua, besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Ketiga, sambutlah seruan Allah secara ikhlas untuk salat, puasa maupun menaati semua perintahnya. Keempat, hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Kelima, menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Keenam, kehidupan hendaknya diisi dengan hikmah kebijakan.
Wallahu a'lam bishawab.